Nah, nih yang on cam masih sedikit nih. Oke ya, sambil nungguin pada on cam, perkenalkan, namaku Yuda Arifan Putra Wardani, mahasiswa sastra Arab Universitas 11 Maret. Ya. Di pertemuan yang indah ini, aku diamanahkan untuk menjadi moderator sepanjang acara ini. Ya, acara apa sih kawan acara ini tuh? Nah, acara hari ini kita adalah kelas multimedia dengan tema How to Become a Graphic Designer bersama pembicara kita, Mas Muhammad Arif Ilham Fadila. Ya. Seperti yang kita tahu bahwa dunia desain, ya, bahwa dunia desain itu sekarang sangat penting di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya pada penyampaian informasi, ya kan? Nggak semua orang itu mau nerima informasi yang berbentuk tulisan banyak, berbentuk paragraf gitu, seperti halnya koran. Maka dari itu, adanya desain-desain yang menarik dan unik untuk menyampaikan sebuah informasi kini menjadi hal yang paling penting. Seperti informasi tentang penyampaian barang yang dijual, tentang undangan suatu acara, atau bahkan untuk presentasi. Ya, beberapa di antara kita mungkin sudah ada ya sedikit-sedikit yang bisa ngedit di HP gitu, seperti kayak edit foto misalkan di aplikasi PixArt, terus ada Ponto, Infinite Design, ada juga Pixelab, ada juga Canva, dan masih banyak lagi deh pokoknya. Dan kalau misalkan videonya tuh di HP ada KineMaster, ada ini VN, CapCut, dan juga ada Light Motion yang biasa tahu kan, yang video jedak jeduk yang lagi rame. Nah, hari ini kita bakal lebih dalam kenalan sama software yang ada di PC atau komputer atau di laptop ya, yaitu softwarenya namanya Adobe Illustrator ya. Software ini banyak yang menggunakan, seperti desainer-desainer yang udah besar, walaupun yang desainer baru juga masih banyak yang gunain buat bikin logo, buat bikin poster, infografis, atau bahkan mungkin ada yang membuat itu buat bikin majalah ya. Nah, sebelum masuk ke materi kita hari ini, yaitu pengenalan Adobe Illustrator ya, saya akan membacakan CV dari pembicara kita, Mas Arif Ilham. Nah, mungkin saya nggak bakal bacain semuanya ya, tetapi cuma beberapa poin saja. Nah, bisa dilihat di share screen-nya. Oke, langsung ya. Nama Muhammad Arif Ilham Fadilah. Ia adalah mahasiswa UNS ya. Dan dia juga seorang freelancer, fotografer, videografer, dan drone pilot. Dia lahir di Sukoharjo pada tanggal 7 Juni tahun 2001, dan untuk saat ini dia tinggal di Surakarta. Dan skill yang dimiliki ada editing video, editing foto, pilot drone, fotografi, videografi. Nah, dan ada juga software yang dikuasai ya, ada CorelDRAW, ada Adobe Audition, Adobe Illustrator yang bakal kita pelajarin hari ini, Adobe Lightroom, Adobe Premiere Pro, dan terakhir tuh ada Adobe After Effects ya. Nah, Mas Arif Ilham ini pengalamannya banyak nih. Ya, pengalaman Mas Arif Ilham ini udah nggak usah diragukan deh pokoknya ya. Antara lain itu ada Ketua Hari Difabel Internasional tahun 2019. Nah, Media Kreatif BEM FKIP UNS 2019. Media Kreatif BEM UNS tahun 2020. Koordinator Dokumentasi Videografi PKKMB UNS 2020. Dan saat ini Mas Arif Ilham itu menjabat sebagai Menteri Media Komunikasi BEM UNS 2021. Ya, untuk sisanya bisa dilihat sendiri ya di layar. Nah, kemudian ada juga reward
atau penghargaan yang udah diraih oleh Mas Arif Ilham. Antara lain juara 1 Lomba Video Kreatif Nasional UNES 2020, juara 1 Lomba Fotografi Geraha Sejahtera tahun 2020, juara 1 Lomba Video Profil HMP FKIP UNS 2020, editor video Rekor Muri UNS 2020, dan ada juara 1 Lomba Video Kreatif Hari Kartini 2021. Nah, itu reward yang sudah didapatkan oleh Mas Arif Ilham, dan ini kontaknya ya, siapa tahu ada keperluan mau nanya tentang apa, boleh dicatat kontaknya ya. Oke. Sebelum kita lanjut, apakah Mas Arif Ilham udah ada di room ya? Ya, halo, udah. Sudah ya Mas ya. Oke, kita lanjut berarti ke acara selanjutnya ya, yang kita tunggu-tunggu ya, yaitu penyampaian materi dari pembicara kita Mas Arif Ilham. Kepada Mas Arif Ilham, saya persilakan. Ini yang share screen dari panitia kan? Gimana? Tadi aku udah kirim PPT-nya. Jinan. Oke. Ini udah bisa langsung aku mulai aja ya. Tidak, oke. Ya, sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua yang ada di room pada Zoom meeting kali ini dalam keadaan sehat walafiat, dan jika ada yang mungkin lagi belum sehat atau kurang sehat ya semoga lekas sehat kayak gitu. Ya, sebelumnya terima kasih buat teman-teman dari Kisar UNS yang udah memberikan kesempatan buat aku pada pagi hari ini biar bisa sharing-sharing ke teman-teman semuanya terkait materi yang sudah sudah dirancang atau sudah dibahas gitu ya secara bersama mungkin dari kalian, terus sudah disampaikan ke aku terkait kebutuhan atau materi yang akan disampaikan pada hari ini. Jadi mungkin kalau dari aku sendiri nanti bakal santai aja, mungkin bakal lebih banyak sharing-sharing aja, karena kalau menurutku apa ya, kayak kita itu sebenarnya kalau mau belajar tentang desain atau belajar video dan sebagainya itu tuh emang harus lebih banyak mencoba dan apa ya, kayak sharing-sharing gitu, ngobrol-ngobrol dari semua orang yang mungkin apa namanya ada di bidang tersebut atau mungkin udah menyukai hal tersebut ya gitu. Jadi kayak di materi atau di pembawaan pada pagi hari ini sebenarnya kita lebih santai aja, nanti mungkin sharing-sharing terus ya ngobrol seputar desain itu, tentang beberapa poin-poin yang kemarin udah dari panitia ajuin ya gitu di tor yang ada kayak gitu. Ya, nanti mungkin aku sampaikan beberapa hal aja. Mungkin kali ini juga kayak lebih apa ya, lebih basic gitu, lebih mengenai dasar-dasar lah istilahnya. Jadi kayak nanti sebelum apa namanya masuk ke salah satu bahasan itu kan kita bakal mungkin secara generalnya dulu kita apa ya istilahnya coba kulik terus coba bahas kayak gitu, coba kita cari tahu kayak gitu. Ya mungkin itu sebelum memulai pada pagi hari ini. Jadi sebelumnya mungkin perkenalkan lagi itu bisa diturunin. Oke, ya, jadi mungkin sebelum perkenalan ya ini. Jadi kayak buat teman-teman semuanya tadi udah seperti yang diperkenalkan oleh Yuda.
selaku moderator pada pagi hari ini. Jadi perkenalkan lagi teman-teman, namaku Muhammad Arif Ilham atau biasa dipanggil Arif. Aku dari FKIP angkatan 2018, asal dari Sukoharjo kayak gitu, dan sekarang berusia 20 tahun. Lalu dan di saat ini aku alhamdulillah mendapat sebuah amanah, yaitu menjadi menteri di BEM UNS, Menteri Media Komunikasi dan Branding kayak gitu. Yang mungkin seperti yang udah disampaikan tadi oleh moderator, ada beberapa yang sudah tertera juga di CV, itu mungkin secara secara garis besarnya tadi udah disampaikan. Jadi kayak mungkin sebenarnya kalau dari aku pribadi itu teman-teman, berawalnya itu bukan dari seorang desainer kayak gitu, karena aku tuh mungkin lebih mendalami dan lebih istilahnya lebih terjun itu ke dunia videografi kayak gitu. Jadi kalau aku pribadi itu emang dari awal dulu, sejak zaman sejak zaman SMA itu tuh udah kayak emang menekuninya itu awalnya dunia videografi ya gitu, dunia foto dan video. Nah, tapi kan kayak kalau tentang foto dan video itu juga nggak bisa dipungkiri kalau kita itu juga bakal bersinggungan sama dunia desain kayak gitu. Jadi mau nggak mau itu yang mendasari semuanya itu tuh dunia desain kayak gitu. Jadi sebelum mungkin mengarungi dunia video, mengarungi animasi, web dan sebagainya, itu tuh sebuah elemen dasar atau hal-hal dasar yang harus dipenuhi atau harus kita kuasai itu sebenarnya adalah desain. Nah, dan kayak desain ini tuh juga di era sekarang ini tuh kayak jadi salah satu hal yang paling berguna gitu. Jadi paling istilahnya di sekarang ini tuh kalau kalian bisa desain itu mesti kalian bakal dibutuhin banget sama orang-orang gitu loh, dan kalian bakal dicari juga. Bahkan juga di sekarang ini tuh pekerjaan yang membutuhkan desainer itu sangat banyak gitu. Jadi peluang kerjanya pun juga setauku itu kayak di era sekarang ini, dan mungkin ketika pandemi itu kayak malah mengalami peningkatan kayak gitu. Karena ya alasannya sih make sense ya, karena kita otomatis sih di era sekarang ini tuh harus membutuhkan sebuah citra visual kayak gitu. Jadi kayak mau nggak mau itu ketika kita mau bikin sesuatu itu tuh harus ada bentuk visualnya kayak gitu. Nah, maka dari itulah kenapa seorang desainer di teman-teman, di era modern ini istilahnya kayak benar-benar dicari dan benar-benar paling paling digandrungi kayak gitu. Karena basic designer itu juga benar-benar banyak lah istilahnya yang bakal bersangkutan atau bakal berkaitan kayak gitu. Nah, mungkin kayak gitu. Jadi sekilas tentang aku, jadi kayak mungkin jadi gambaran awal itu kayak eh di aku itu sebenarnya berawal dari bukan seorang desainer kayak gitu, bukan yang desainer pure atau istilahnya berangkat dari seorang desainer, tapi lebih ke videographer kayak gitu. Oke, mungkin bisa turun. Nah, terus mungkin sebelum masuk ke dunia desain, jadi kayak teman-teman perlu ketahui terlebih dahulu. Jadi kan desain ini jadi salah satu elemen ya, jadi salah satu elemen di dalam dunia media kayak gitu. Jadi kayak di dunia digital kayak gitu. Jadi kayak ada beberapa elemen yang ada kan, kayak ada desain, ada video animasi dan sebagainya, kan ada banyak banget tuh. Nah, terus kayak desain ini kan jadi salah satu di antaranya kayak gitu. Nah, terus eee, kenapa sih kok harus ada sebuah media komunikasi, atau kenapa sih di era sekarang ini kok media komunikasi itu benar-benar teman-teman, sangat penting bisa dibilang kayak gitu kan. Kan mungkin kalau zaman dulu nih, tarik mundur ke tahun berapa ya, tahun 2019 mungkin ya, 2019 ke bawah atau 2020 ke bawah, pokoknya sebelum
adanya pandemi corona ini. Kan kayak kita itu apa ya, nggak terlalu gagas tentang media mungkin kayak dalam artian kita masih banyak interaksi dengan orang-orang di sekitar kita kayak gitu. Masih banyak singgungan acara yang mungkin lebih fokusnya itu acara yang secara langsung kayak gitu. Nah, tapi dengan adanya pandemi virus corona ya teman-teman, di tahun 2020 awal sekitar bulan Maret kan kalau di Indonesia itu kan, apa ya, itu tuh, benar-benar mengubah, sebuah pola itu. Jadi kayak, eee, dari acara-acara, terus dari, apa ya, banyaknya kegiatan-kegiatan itu dialihkan menjadi kegiatan yang online kayak gitu, dan harus apa ya, istilahnya harus ditampilkan lewat, eee, digitalisasi kayak gitu. Jadi kayak acara-acara itu udah nggak bisa kan kalau acara-acaranya dilakuin secara offline kayak gitu. Nah maka dari itu kayak apa ya, sekarang ini tuh benar-benar media komunikasi itu jadi ujung tombak kalau bisa dibilang. Jadi kayak di organisasi, di pekerjaan, atau di manapun itu tuh kayak apa ya teman-teman, kayak media komunikasi itu benar-benar jadi salah satu hal yang paling apa ya, paling penting misalnya kayak kita tuh nggak bisa gitu kalau nggak ada peran dari media kayak gitu. Nah, that's why kok kita itu kenapa harus selalu mengikuti perkembangan yang ada di sekarang ini, terus kita juga harus belajar, mau nggak mau itu harus belajar dan apa ya, beradaptasi dengan kondisi saat ini kan. Nah, kayak gitu. Nah, bisa turun dikit? Turun lagi langsung mungkin. Nah, jadi kayak, seperti yang udah aku coba simpulkan di situ, jadi kayak media komunikasi itu, berfungsi untuk mengkomunikasikan dan menyebarluaskan pesan ya, kepada komunikan atau kita sebagai audiens itu bisa, apa ya, tercapai gitu sasaran informasinya, kayak gitu. Jadi kayak, apa ya, teman-teman mungkin dari hal-hal, simpel ini atau dari hal-hal yang paling dasar ini tuh bisa dikatakan kalau media komunikasi itu di, apa ya, di saat ini tuh benar-benar penting gitu perannya. Jadi nggak bisa lagi kalau kita tuh mengesampingkan dari peran media komunikasi ini. Nah, terus bisa lanjut. Nah, oke. Terus, pada akhirnya setelah tadi kita mungkin mengetahui pentingnya dunia media komunikasi kayak gitu, kita akhirnya bisa membangun sebuah mindset ya. Jadi kayak kita, gimana sih kayak gitu pola pikir yang benar atau mungkin pola pikir yang bukan benar sih, tapi kalau ini kataku apa ya, pola pikir yang mungkin saat ini harus kita coba apa ya, mulai terapkan kalau kita mengikuti dunia media komunikasi kayak gitu. Jadi kayak mindset, kayak gimana sih? Nah, coba bisa diturunin mungkin. Jadi kayak aku mengambil sebuah, apa ya, sebuah tagline, itu tuh kayak yang udah tertera di situ yaitu, "Think creatively to produce interesting work with colorful and cinematic element." Jadi kayak aku menarik menjadi empat empat apa ya, pokok kayak gitu di sebuah mindset yang saat ini tuh harus teman-teman miliki atau teman-teman harus apa ya, bukan miliki sih, tapi kayak mungkin di antara beberapa poin-poin itu tuh kayak teman-teman harus apa ya, mulai saat ini tuh memahami ya gitu atau mungkin teman-teman juga harus beradaptasi ke arah yang itu. Kalau teman-teman nantinya itu bakal terjun ke dunia visual kayak gitu. Jadi Kak, kenapa di situ aku mencantumkan beberapa hal tersebut. Jadi kayak, beberapa hal tersebut itu tuh saling berkaitan teman-teman. Jadi kayak artinya itu kenapa kita berarti harus berpikir secara kreatif, untuk menghasilkan produk atau menghasilkan sesuatu yang menarik dan dengan memperhatikan, eee, elemen-elemen yaitu, elemen yang colorful dan juga sinematik kayak gitu. Nah, itu pun nanti bakal berkaitan dengan, dunia desain kayak gitu. Jadi kayak, apa ya, sekarang itu tuh yang dicari orang-orang kebanyakan itu tuh bukan sesuatu yang, apa ya, sesuatu yang bagus gitu doang. Tapi kalau menurutku sekarang itu orang lebih nyari ke value-nya. Karena kalau, apa ya, teman-teman, bisa dibilang di tahun 2000 berapa ya, 2021 ini tuh kayak udah banyak banget gitu loh konten-konten yang emang bagus banget di Instagram kayak gitu, atau di TikTok, atau di Twitter dan sebagainya kayak gitu. Jadi kayak, apa ya, di era kok di era, di tahun sekarang ini tuh udah beda kalau dari zaman dulu-dulu kalau teman-teman perhatiin ya di dunia media sosial kayak gitu. Kalau di
tariklah 2 tahun ya, aku katakan tadi ya, sebelum pandemi itu kayak mungkin orang-orang masih belum terlalu aware nih sama perkembangan di medsos-medsos. Maksudnya Kak, teman-teman mungkin cuman ya menggunakan saja kayak gitu. Tapi mungkin nggak banyak yang kayak sampai benar-benar apa ya, selalu membuka atau mungkin selalu apa namanya, selalu menggunakan kayak gitu dan mengikuti trennya kayak gitu. Jadi kayak aku sempat baca juga waktu itu tuh kayak emang ada penelitian yang tapi aku nggak tahu sih ya ini Kak, aku cuman baca doang kayak gitu waktu itu, Kak. Emang benar terjadi peningkatan yang drastis banget gitu loh teman-teman. Kayak di era sekarang ini tuh penggunaan medsos sama apa ya istilahnya eee, dari fungsi si media sosial ini tuh dari semua hampir semua media sosial itu mengalami peningkatan yang benar-benar pesat gitu loh. Jadi kayak, kita itu apa ya, di kondisi yang cuman bisa di rumah aja, terus kita cuman apa ya, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah itu tuh, mengharuskan kita buat apa ya, istilahnya membuka HP atau membuka laptop dan sebagainya kayak gitu kan. Jadi buat ngestok kayak gitu. Jadi kayak, ya pada akhirnya emang itu dari insight si media sosialnya itu sendiri juga meningkat banget gitu loh. Nah dari situ tuh kayak akhirnya apa ya, jadi kayak banyak banget kan konten-konten kreator yang pada akhirnya apa ya, membuat konten itu benar-benar harus sebagus mungkin dan harus semenarik mungkin kayak gitu. Jadi kayak ya sekarang bisa dibilang kalau zaman dulu itu mungkin kayak cuman sinematik doang itu istimewa banget kalau di tahun-tahun 2018 mungkin ya, 18 sampai tahun 2019 itu benar-benar wah gila sih kalau ada konten apa namanya, sinematik itu bakal kayak orang yang lihat itu senang dan ngerasa bagus gitu loh. Pun kayak desain juga, desain itu zaman tahun 2018, 2019 itu kalau aku lihat trennya tuh, tren desain itu kayak bener-bener apa ya teman-teman, kayak, eee, sesuatu yang kayak, banyak mungkin hal-hal yang apa ya, istilahnya kayak cuman ada yang lucu dikit atau apa dikit gitu tuh kayak desain itu udah kayak kelihatan bagus banget gitu loh, Pak, di zaman dulu-dulu. Nah, tapi kalau sekarang itu udah bergeser banget, ya sekarang itu apa ya, sesuatu yang udah dibikin sedemikian rupa itu belum tentu kayak bakal bagus gitu loh. Nah, kayak gitu. Ya mungkin bisa lanjut. Nah, terus ini mungkin kita, setelah ini bakal fokus langsung membahas ke desainnya ya teman-teman. Jadi Kak, tadi itu mungkin di awal aku pengen ngasih pandangan ke teman-teman atau mungkin ngasih modal sedikit ke teman-teman biar apa ya, istilahnya nanti kita selama mungkin ke depan itu bakal, membahas beberapa poin tentang desain itu teman-teman udah apa ya, istilahnya sefrekuensi atau mungkin udah ini, apa namanya, udah sepemahaman gitu. Jadi kayak kita udah, "Oh ya ternyata gini, oh ya ternyata gini," kayak gitu. Jadi mungkin buat lebih, mengenakkan antar kita sih, kayak gitu. Ya mungkin itu yang selanjutnya. Ya, jadi yang pertama ya, desain grafis ya teman-teman. Jadi kalau mungkin dari teman-teman itu banyak yang, apa ya, istilahnya bertanya atau berpikir kayak gitu tentang apa sih itu desain atau mungkin teman-teman udah tahu sih sebenarnya kayak desain itu apa gitu dan kayak gimana. Nah, mungkin kalau secara apa ya, secara definisinya atau mungkin secara gambaran umumnya desain grafis itu bisa diartikan apa ya, sebagai suatu proses kreatif untuk menghasilkan suatu karya dalam bentuk tampilan visual kayak gitu. Jadi bisa berupa gambar, tipografi, ilustrasi, layout, animasi ataupun elemen visual lainnya kayak gitu. Jadi kayak mungkin macam dari desain grafis itu sendiri juga banyak banget. Jadi bukan cuman tentang poster aja atau tentang sesuatu yang ditampilkan secara visual kayak gitu. Jadi banyak banget macam-macamnya kayak gitu. Nah, mungkin yang selanjutnya kalau ditarik secara sempit ya teman-teman, jadi desain itu bisa dibilang, sebuah solusi kayak gitu. Nah, kenapa kok aku bisa mengatakan kalau desain itu sebuah solusi kayak gitu. Jadi, eee, bisa di selanjutnya. Nah, jadi kayak apa ya teman-teman, manfaat, tujuan, dan fungsi dari desain grafis itu sendiri adalah untuk, memecahkan sebuah masalah kayak gitu. Jadi mungkin kayak,
definisi sempitnya. Kalau tadi kan udah ada beberapa, udah ada definisi dari mungkin secara umumnya ya tentang desain. Nah, tapi kalau bisa disempitkan lagi ya, desain itu sebenarnya sebuah pemecah masalah kayak gitu. Jadi kenapa kok bisa dibilang pemecah masalah? Karena desain itu mempunyai apa ya, tupoksi yang begitu luas gitu. Jadi kayak desain itu bisa sebagai pemberi informasi atau misal dalam pengumuman, terus bisa juga sebagai apa ya, kayak buat iklan dan buat komersil kayak gitu. Nah, jadi kayak desain itu benar-benar menjadi salah satu apa ya, bisa dikatakan, sebuah solusi ketika kita ingin memecahkan sebuah masalah kayak gitu. Jadi kayak misal nih ketika kita mau apa namanya, mau membuat sebuah pengumuman tentang misal nih perekrutan, anggota dari Kisar kayak gitu. Nah kan salah satu jalan yang bisa ditempuh itu bisa lewat desain kan. Kita bikin desain, bikin poster, kita bikin pengumuman kayak gitu. Nah, itu sifatnya yang informatif. Terus selanjutnya ketika nanti di sini misal dari Kisar itu pengen jualan buat danusan kayak gitu. Nah, kita kan pasti nanti juga bakal bikin sebuah desain kayak gitu yang di apa ya, nantinya bakal di-share atau di-publish itu kayak tujuannya juga buat sebuah iklan tersebut atau buat sesuatu yang komersil buat menghasilkan uang. Nah, kayak gitu. Jadi kayak berangkat dari situ tuh, apa ya, desain grafis itu benar-benar menjadi sebuah, apa ya, sebuah solusi kayak gitu, sebuah pemecah permasalahan dan terlebih di era sekarang ini, semua itu butuh desain. Jadi kayak kita mau bikin video, kita mau bikin animasi, kita mau bikin segala macam itu tuh benar-benar lewat sebuah desain terlebih dahulu. Di awalnya itu kita membutuhkan sebuah desain. Nah, oke, yang selanjutnya. Nah, selanjutnya mungkin ada beberapa prinsip dari suatu desain. Jadi mungkin kalau dari teman-teman apa ya, ketahui atau teman-teman pahami secara singkatnya atau secara apa ya teman-teman, secara simpelnya itu tuh desain itu sebenarnya mengandung beberapa prinsip. Jadi kalau mungkin teman-teman itu apa ya, berpikir kalau desain itu cuman ya udah desain aja gitu, itu bukan sebuah hal yang benar kayak gitu. Jadi kayak bukan salah juga sih, tapi kurang tepat mungkin. Jadi kayak sebenarnya apa ya, desain itu tuh di dalamnya kalau kita menarik sesuatu yang benar-benar apa ya teman-teman, sesuatu yang benar-benar sesuai kodratnya kayak gitu. Desain itu benar-benar mengandung beberapa unsur. Nah, ini kalau aku di sini menarik sebuah prinsip-prinsip ini tuh juga berdasar dari pengalaman-pengalamanku kayak gitu. Jadi kayak, berdasar apa yang sudah, aku lewatin atau mungkin udah pernah aku apa ya, laluin kayak gitu. Jadi kayak mungkin aku mengambil beberapa saja atau mungkin ini dari versiku ya atau bisa diturunin. Ya jadi kayak prinsipnya kalau aku mengambil sebuah apa ya, prinsip dari sebuah desain atau sebuah desain grafis kayak gitu, ada 5 prinsip utama sih sebenarnya yang perlu teman-teman apa ya, perlu teman-teman, pahami atau teman-teman tanamkan di dalam diri teman-teman kayak gitu. Jadi kayak ada 5 prinsip, yang pertama itu ada prinsip keseimbangan, yang kedua ada prinsip kesatuan, lalu yang ketiga ada prinsip ritme, dan yang keempat ada prinsip dari penekanan, dan yang terakhir ada sebuah proporsi kayak gitu. Jadi, di 5 prinsip ini tuh, nantinya itu bakal berkaitan kayak gitu. Jadi bukan berdiri sendiri-sendiri atau apa ya, istilahnya, menampilkan, eee, salah satu yang mana yang paling itu enggak kayak gitu. Tapi di antara 5 ini, di antara 5 prinsip dasar ini tuh saling berkaitan dan apa ya, sangat perlu di dalam sebuah desain atau mungkin ini tuh kayak unsur-unsur utamanya kayak gitu untuk membentuk sebuah desain kayak gitu. Jadi kayak, apa ya, kayak 5 hal ini tuh benar-benar perlu dicermati dari teman-teman kayak gitu. Oke, yang pertama ada keseimbangan. Nah, keseimbangan sendiri itu apa ya, kayak bisa diartikan itu sebuah perpaduan atau kita itu harus memadukan sebuah keseimbangan antara tulisan, warna, ataupun gambar. Jadi kayak tidak muncul, kesan berat sebelah. Nah, di sini tuh ketika kita mau, apa ya, teman-teman, mau mendesain sesuatu atau kita mau membuat sesuatu itu tuh harus memperhatikan, beberapa unsur-unsur tersebut. Nah, yang pertama itu ada unsur keseimbangan. Nah, seperti apa yang tertera di PPT ini, jadi kayak, apa ya, ada sebuah unsur keseimbangan di dalamnya. Jadi kayak ada yang pertama itu tulisan. Nah, tulisan itu sendiri itu kayak bisa dilihat di situ. Jadi kayak
ada salah satu font yang aku gunain di judul ya. Nah, itu ada font monumen yang aku pakai. Nah, terus yang di font isinya, di font apa namanya, inti dari teks ini tuh aku pakai font tentang nanti. Nah, jadi kayak apa ya? Di sini tuh ada apa ya? Sebuah perpaduan gitu antara satu font dengan font yang lain. Yang pastinya itu kayak membuat kita ketika melihat itu tuh langsung bisa mencermati gitu loh, kayak oh ini yang jadi poin utamanya, terus oh ini yang jadi isinya kayak gitu. Terus yang berikutnya ada warna. Di sini aku main warnanya juga warna aman aja. Jadi kayak ya masih yang pertama. Jadi kayak warnanya cuman main hitam sama putih kayak gitu. Nah, terus gambar-gambar di sini tuh cuman kayak gambar apa ya? Mungkin kayak clip art sih, kayak tambahan aja. Di situ ada bulan sama pelangi kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya yang kedua ada elemen, yaitu bisa diturunin. Ya, yang kedua ada unsur kesatuan atau unity. Jadi kayak unsur ini tuh yang berarti apa ya? Membantu semua elemen menjadi sebuah kepaduan dan menghasilkan tema yang kuat. Jadi kayak ketika teman-teman tadi udah bisa menyeimbangkan ya antara teks atau font yang dipakai, terus kayak warnanya, terus yang terakhir juga ada tambahan-tambahan gambar di dalamnya. Nah, itu tuh nanti bakal menjadi sebuah apa ya, sebuah kesatuan atau unity gitu di dalam sebuah desain tersebut. Jadi kayak istilahnya teman-teman juga apa ya, ketika nanti tuh udah memadukan font A, font B, terus apa namanya, warna yang dipakai juga. Nah, itu tuh teman-teman apa ya, udah bisa ngerasa gitu loh, ketika setelah itu tuh desain dari kalian itu sudah menjadi salah satu kesatuan yang bagus kayak gitu. Nah, yang selanjutnya yang selanjutnya itu adalah ritme. Ritme itu mungkin bisa diartikan apa ya, pengulangan atau variasi dari penggunaan komponen-komponen. Nah, yang dimaksud di sini tuh kayak apa ya, kan di dalam desain itu kan ada banyak komponen-komponennya. Nah, ritme yang di sini itu berarti kayak apa ya, istilahnya desain yang ada di dalam apa, komponen yang ada di dalam desain itu tuh kayak bisa digunain di beberapa tempat atau di beberapa desain yang lain kayak gitu. Yang nantinya itu bakal apa ya, menjadi suatu desain yang kayak mempunyai makna gitu loh. Jadi kayak ada, oh kayak, oh variasinya itu kayak, oh ini desain yang tadi, terus ini desain yang sekarang. Itu tuh kayak ada ritmenya gitu loh, ada kayak apa ya, keterkaitannya kayak gitulah. Atau istilahnya kayak apa ya, ketika komponen yang tadinya udah digunain, terus digunain lagi di next itu tuh kayak menampilkan sebuah ciri ya gitu. Nah, yang selanjutnya, yang keempat itu ada elemen, yaitu sebuah penekanan. Nah, penekanan di sini tuh kayak artinya menonjolkan sesuatu yang akan dijadikan sasaran dalam desain tersebut. Jadi Kak, apa ya teman-teman, ketika kita mau ngedesain nih, itu tuh kan pasti apa ya, harus memperhatikan ini. Jadi kayak penekanan di dalam desain itu tuh penting banget, karena kalau di dalam video kan mungkin kita bisa apa namanya, kita kan kalau di dalam video kan mungkin lebih bisa enak ya, karena kan ada komunikasinya, ada cara kita buat nyampein sesuatu kayak gitu. Nah, tapi kalau di apa namanya, di desain kan enggak, kita nggak bisa ngomong kan, kita cuman bisa nyampein itu lewat apa namanya, cuman lewat apa, tulisan-tulisan dan gambar yang ada. Nah, makanya kenapa kok unsur dari penekanan ini tuh paling penting. Jadi kayak eee, di sini yang dimaksud penekanan itu artinya ada sesuatu yang benar-benar harus ditonjolkan kayak gitu. Semisal kita mau bikin tentang tadi perekrutan dari anggota Kisar kayak gitu ya misalkan. Nah, itu tuh kayak yang jadi poin pentingnya nanti tuh di judul itu kayak udah terpampang gitu loh tulisannya. Misal tulisannya open recruitment bla 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 kayak gitu. Nah, terus nanti yang gambar di dalamnya yang digunain itu tuh juga kayak gambar yang berkaitan dengan open recruitment tersebut. Jadi apa namanya, ketika kita ngelihat video, ngelihat foto ngelihat desain tersebut itu tuh udah bisa langsung mengambil anu gitu loh, kayak mengambil apa ya teman-teman, kayak oh iya ini desain tentang open recruitment gitu. Jadi kayak istilahnya apa ya, ketika kita baru pandangan pertama itu tuh udah kayak tahu gitu ya apa desainnya kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya yang terakhir itu ada proporsi. Nah, proporsi di sini tuh maksudnya perubahan size tapi tanpa mengubah ukuran isi tersebut. Seperti
panjangnya, lebar atau tingginya kayak gitu. Nah, jadi kayak maksudnya proporsi di sini tuh kayak teman-teman kan udah ketahui ya banyak bentuk-bentuk atau mungkin ukuran-ukuran sih, ukuran-ukuran dari desain kan. Ada yang 1:1 atau square, terus 3:4, 4:5, atau yang buat story 9:16 ya gitu. Nah, jadi kayak proporsi di sini tuh ketika kita mau ngedesain yang tadi, misal aku ambil contohnya yang tadi lagi ya kayak open recruitment. Nah, itu tuh open recruitment kan kita pasti bakal bikin versi feed ukuran 3:4. Nah, terus ukuran 4:5, maaf. Nah, terus habis itu kita bakal bikin juga dalam bentuk stories kan 9:16 kayak gitu. Nah, ketika nanti kita bikin desain A dan desain B itu tuh sebisa mungkin apa ya? Kita udah bikin desain tersebut itu tuh dalam sebuah ukuran yang proporsi kayak gitu. Jadi ketika kita bakal pindah ke ukuran yang dari feed ke story itu tuh kayak nggak usah ngubah atau nggak usah terlalu banyak apa ya, nge-build ulang lagi kayak gitu. Jadi istilahnya kayak di sini tuh proporsi itu kayak berarti seperti itu tadi. Jadi kayak perubahan ya dari size satu ke size yang lainnya tanpa harus mengubah atau menyusun ulang kayak gitu. Ya, yang selanjutnya, yang itu adalah lima ini ya teman-teman, prinsip yang paling dasar yang harus dimiliki oleh seorang desainer atau mungkin yang harus dipahami oleh seorang desainer ketika mau membuat desain itu 5 hal tadi kayak gitu. Kalau yang bisa diterapkan kayak gitu. Oke, yang selanjutnya. Nah, terus yang berikutnya terkait dengan jenis-jenis dari desain grafis. Nah, kayak gitu. Jadi yang selanjutnya, nah ini bisa diturunin. Nah, yang apa namanya? Yang di sini aku tampilin itu ada beberapa macam dari desain grafis. Jadi mungkin kalau teman-teman ketahui desain grafis itu ada banyak banget ya macamnya. Jadi kayak nggak cuman poster doang atau template doang kayak gitu, tapi di dalam dunia desain grafis itu ada banyak banget macamnya. Yang pertama itu ada mungkin logo, terus yang kedua ada banner, terus yang ketiga mungkin ada poster tadi yang aku sampaikan, terus yang berikutnya ada vektor, terus yang terakhir juga ada manipulasi di Photoshop kayak gitu. Jadi kayak apa ya, di dunia itu hanya beberapa juga sih. Sebenarnya masih banyak lagi kayak desain web kayak UI kayak gitu. Jadi kayak apa ya teman-teman, kayak sebenarnya desain grafis ini tuh benar-benar kalau dipelajari atau mungkin dipahami secara seksama itu tuh benar-benar apa ya, mengandung kedalaman yang benar-benar dalam gitu loh. Jadi kayak apa ya, nggak bisa kalau desain grafis itu cuman dipandang kayak semacam poster doang, terus kayak ya udah kita lihat poster, udah itu desain grafis itu kayak gitu. Sebenarnya enggak, tapi desain grafis itu tuh benar-benar apa ya, benar-benar luas kayak gitu. Dan ketika kita memandang sebuah apa ya, sebuah profesi atau pekerjaan, kita ngelihat kan, wah orang kok kerjanya jadi desainer kayak gitu misalnya kan. Kayak kita apa ya, pikiran kita tuh kayak cuman langsung desain berarti cuman desain poster atau desain feed kayak gitu istilahnya. Nah, tapi padahal enggak kayak gitu teman-teman. Jadi kayak seorang profesi desainer pun kalau kita apa ya, gali lebih dalam itu tuh ada desainer-desainer khusus juga. Kayak ada desainer yang memang dia itu cuman di ranah logo kayak itu atau jadi desainer logo. Terus ada juga yang eee, khusus vektor, kayak mungkin kan udah banyak ya sekarang jasa-jasa vektor kayak gitu. Nah, kayak gitu. Terus kayak juga ada yang dia itu mungkin jadi desainer web kayak gitu-gitu. Jadi kayak kalau dipelajari itu bisa apa ya, seorang desainer itu tuh banyak gitu loh dan luas kayak gitu. Nah, ini tuh hanya beberapa aja sih yang mungkin yang mungkin teman-teman bisa ketahui ya gitu. Oke, yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu mungkin teman-teman bertanya nih, kalau mau jadi desainer atau mungkin kalau mau jadi seorang apa ya, yang bisa ngedesain itu tuh butuh apa aja sih? Mungkin bukan cuma soal perihal alat aja ya. Oke, bisa diturunin. Nah, jadi kayak di sini tuh mungkin aku gambarin beberapa hal aja. Jadi kayak mungkin yang dibutuhin oleh kita atau mungkin yang dibutuhin orang ketika mau ngedesain itu tuh ada apa ya teman-teman, ada berapa kayak gitu. Nah, terus di sini aku coba cantumin beberapa. Yang pertama itu kita pastinya butuh alat utama yang bakal
kita gunain kan. Mungkin ini nggak usah dijelasin karena mungkin teman-teman juga udah tahu. Jadi kayak kita pasti butuh laptop, komputer, tablet ataupun HP kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya kalau kita mau pengen yang lebih proper, kita bisa gunain monitor dengan akurasi warna yang baik kayak gitu. Nah, tujuannya itu kalau emang kita nanti mau ngedesain yang lebih rinci atau lebih detail lagi itu kita bisa gunain monitor yang apa ya, support kayak gitu. Terus yang berikutnya pastinya kita butuh software atau aplikasi desain grafisnya. Nah, terus yang terakhir itu kita juga bisa pakai pen tablet. Misal apa ya, kayak yang pulpen buat HP atau tablet itu. Nah, itu tuh di sekarang ini pun aku juga ngelihat itu banyak kayak HP-HP atau tablet-tablet yang memang udah apa ya, misalnya punya pen-pen khusus kayak gitu. Nah, kayak yang bisa digunain buat ngedesain kayak gitu. Nah, oke lanjut aja. Oke, yang selanjutnya ini kita berbicara soal software atau aplikasinya. Mungkin perlu teman-teman ketahui dulu sebenarnya kayak banyak banget software atau aplikasi dari desain grafis. Iya, teman-teman. Jadi kayak kita itu sebenarnya kalau mau apa ya, mau survive atau mau lihat ke dunia yang lebih luas itu tuh sebenarnya perihal desain itu tuh nggak cuman lewat software atau aplikasi A aja atau ini aja atau itu aja kayak gitu. Tapi sebenarnya banyak banget, benar-benar banyak dan apa ya, benar-benar sesuai keperluan yang sebenarnya kita butuhin. Nah, tapi apa ya, mungkin karena kita juga udah terbiasa pakai yang ini atau yang itu tuh kita juga kayak mager gitu loh atau mungkin kayak apa ya, istilahnya kayak ya udah kita bakal berjalan di jalan yang itu gitu loh, kayak kita udah nyaman di zona itu kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ini aku tampilin beberapa aja sih.